Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga hidup kita disinari oleh terang firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria, pasal yang ke-9, ayat yang ke-9. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, setiap sejarah kerajaan yang ada di dunia ini pasti tidak pernah terlepas dari peristiwa pertumpahan darah. Sebab ketika seseorang akan menduduki sebuah takhta kerajaan, yang sering terjadi adalah perebutan kekuasaan dengan perang. Sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan demi untuk menduduki sebuah takhta kerajaan. Jarang sekali atau bahkan hampir tidak ada seorang raja yang naik takhta tanpa pertumpahan darah atau berjalan mulus dengan penuh damai sejahtera. Paling sedikit ada saja intrik-intrik antara yang pro dan kontra kepada sang raja yang naik tahta. Sehingga kadang-kadang suksesi kepemimpinan atau pergantian seorang raja bisa saja rakyat menjadi was-was dan takut tentang apa yang akan terjadi. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, tidak demikian halnya tentang seorang raja yang akan tampil bagi umat Tuhan. Raja yang akan datang untuk memimpin umatnya itu adalah raja yang penuh keadilan, yang tidak mengorbankan orang lain demi tahta kerajaan tersebut. Justru sang raja itu sendirilah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan dan kebebasan serta kemerdekaan umatnya. Dengan demikian, Nabi Zakaria pun bernubuat kepada umat Tuhan dengan berkata, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa sang nabi ketika menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya, justru yang bersorak-sorak dengan nyaring, dan yang bersorak-sorai hanyalah kaum perempuan saja, yang dia sapa dengan istilah putri Sion dan putri Yerusalem. Kita tahu bahwa ketika perebutan tahta kerajaan terjadi,
dan diwarnai dengan perang, maka yang paling banyak menjadi korban dalam peperangan tersebut adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tetapi saudaraku yang terkasih, kedatangan Raja Keadilan ini bukanlah dengan peperangan, tapi dengan penuh kedamaian. Dia tidak datang dengan perang dan pertumpahan darah, namun dia datang dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Dia datang tidak mengendarai seekor kuda yang gagah sambil membawa pedang. Tidak. Sebab itu melambangkan peperangan. Namun sang Raja Damai datang dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Itulah melambangkan kerendahan hati serta kelemah lembutan sang Raja Damai tersebut. Kedatangan sang Raja Damai adalah membawa damai ke tengah-tengah dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah kita dan mendamaikan manusia itu dengan sesamanya manusia, serta mendamaikan manusia itu dengan dirinya sendiri maupun dengan alam sekitarnya. Saudaraku, keadilan yang dibawa sang Raja adalah keadilan Tuhan Allah, bukan keadilan dunia ini. Manusia yang berdosa dan patut mendapat hukuman justru dibebaskannya. Namun dirinya sendiri yang tidak bersalah menjadi ganti manusia itu untuk menerima hukuman maut tersebut. Itulah keadilan Tuhan, dan untuk itulah sang Raja Damai datang ke dunia ini. Bukankah saudaraku kita patut bersukacita dan bersorak-sorak dengan nyaring serta bersorak-sorai atas kedatangan sang Raja Damai tersebut? Mari sambut dia dengan penuh sukacita sorgawi di minggu-minggu Advent ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi, yang menyuruh kami pada minggu-minggu Advent ini agar dengan penuh sukacita dan sorak-sorai menyambut Sang Raja Damai yang datang melawat kami umat pilihan-Mu. Biarlah kami hidup dengan penuh sukacita di semua perjalanan hidup kami, maupun di setiap langkah juang kami, hingga hari Maranatha, hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Berkati hari ini, agar boleh mendatangkan rezeki, serta mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, dan kuatkan yang dalam pencobaan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.